faktor-faktornya. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Kita tahu dan kita sadar bahwasanya ekonomi di Indonesia itu sangat-sangat rendah. Namun biaya untuk pendidikan itu sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung buat kawan-kawan yang baru saja bergabung di YouTube channel ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rahmi Widya. Saya merupakan mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tepatnya pada Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi, pada kesempatan kali ini saya dituntut harus menjawab 5 pertanyaan wajib dari dosen saya, yaitu Ibu Dr. Sito Rahmana MA, pada mata kuliah beliau yaitu Manajemen Pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk pada pertanyaan pertama. Ya, benar sekali ketika kita membahas tentang pendidikan di Indonesia, tidak asing lagi di pendengaran kita dengan kata-kata seperti ini. Kenapa pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis dibandingkan aplikatif? Lalu, solusinya yang tepat seperti apa agar peserta didik tidak menerima materi hanya secara komprehensif, tetapi bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, ketika sistem manajemen pendidikan yang seharusnya kita berikan kepada peserta didik, yaitu adalah sistem yang kita harus bisa menempatkan metode ini seperti apa, untuk materi yang seperti apa. Ketika materi yang dituntut ini adalah materi yang menuntut kita untuk memberikan suatu pelajaran itu secara teori, maka kita harus memberikan kepada peserta didik itu secara teori. Namun, jika materi tersebut itu menuntut kita untuk menggunakan metode aplikatif, maka kita juga harus memberikan materi tersebut secara aplikatif kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa langsung mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti materi tentang berwudu atau dalam ilmu fikih, materinya berwudu. Kita berikan secara teori terlebih dahulu, lalu kita selingkan nantinya dengan cara pengaplikatifannya. Contohnya, kita suruh anak didik untuk memperagakannya di depan lokal untuk memperlihatkan kepada siswa-siswa yang lain bagaimana cara berwuduk yang baik atau bagaimana cara sholat yang baik. Tetapi ketika kita materi tersebut memang menuntut hanya teori dan teori, maka kita sebagai pendidik harus memberikannya sesuai apa yang dituntut dari materi tersebut. Contohnya, ketika kita memberikan materi tentang sejarah, yaitu misalnya sejarah tentang Khulafaur Rasyidin, maka secara tidak langsung kita harus memberikan kepada peserta didik itu secara teorinya saja. Dengan arti kata, kita hanya bercerita. Namun, di akhir-akhir pembelajaran mungkin kita bisa selingkan dengan cara pengaplikatifannya. Maksudnya seperti apa? Yaitu kita berikan kepada peserta didik untuk melaksanakan atau melakukan atau mengimplementasikan apa saja yang dapat dari materi yang kita sampaikan tadi. Misalnya materi tentang Khulafaur Rasyidin tadi, maka bisa kita sampaikan bahwasanya
ada hal yang bisa kita petik dari sejarah Khulafaur Rasyidin yang perlu kita implementasikan atau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa, seperti sikapnya seperti apa, lalu bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang yang jahat kepada kita, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka sistem manajemen yang baik ini maksud saya adalah kita harus menempatkan mana penyampaian teori yang harus kita sampaikan atau mana materi yang harus kita sampaikan secara aplikatif. Itulah jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan kedua. Dalam permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia itu masih tidak merata. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ada faktor-faktor yang mendorong sehingga kualitas pendidikan di Indonesia itu belum merata. Lalu apa saja faktor-faktornya? Yang pertama adalah faktor ekonomi. Kita tahu dan kita sadar bahwasanya ekonomi di Indonesia itu sangat-sangat rendah. Namun biaya untuk pendidikan itu sangat tinggi. Sehingga dengan permasalahan ini banyak sekali masyarakat yang tidak mampu membiayai anaknya untuk masuk ke dalam dunia pendidikan. Itulah kenapa itu salah satu penyebab kualitas pendidikan Indonesia masih belum merata. Yang kedua ada sarana dan prasarana yang tidak memadai. Yang mana sarana pendidikan itu mungkin banyak gedung-gedung pendidikan yang tidak layak untuk dipakai di setiap tingkatan pendidikan. Ada fasilitas yang tidak cukup dimanfaatkan. Lalu adanya kurang lengkapnya ketersediaan buku-buku di perpustakaan. Lalu ada juga faktor-faktornya ketidakmerataan atau kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan di pelosok-pelosok desa. Karena inilah, ini sangat wajar sekali di kalangan dinas pendidikan, yang mana masyarakat dalam pedalaman itu kurang tersentuh, kurang diperhatikan, dan hal ini menjadi sesuatu hal yang biasa saja. Lalu adanya kurang profesionalnya guru terhadap menjalankan tugasnya, sehingga prestasi siswa pun semakin menurun karena profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya itu sangat-sangat rendah. Lalu kesenjangan seorang guru, yang mana guru lebih banyak mencari kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhannya, karena mereka beranggapan bahwasanya pendapatan dari seorang guru itu masih belum cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Lalu solusi apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengurangi kualitas pendidikan yang masih kurang merata ini? Jika kita melihat dari segi caranya negara Finlandia memberikan pendidikan kepada peserta didiknya, itu ada dua cara yang mereka ajarkan. Yang pertama ada critical thinking dan yang kedua ada creative thinking. Yang mana dengan mereka pandai bercritical thinking dan bercreative thinking mengakibatkan semua siswa-siswa itu bisa independent thinking gitu, tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Namun ketika cara atau sistem ini kita terapkan di Indonesia, itu memang harus bertahap, harus step by step, agar tidak menimbulkan kesyokan antara si siswa dengan si orang tua gitu. Karena di Indonesia masih erat dengan budaya, sehingga apapun yang untuk memajukannya kita harus bertahap. Karena permasalahan kualitas pendidikan tidak hanya terletak pada critical thinking dan creative thinking. Dengan arti kata, ketika kita ingin memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, maka semua itu harus step by step agar tidak menimbulkan shock antara siswa dan orang tua. Kita masuk pada pertanyaan ketiga.
Hubungan antara masyarakat dengan lembaga pendidikan itu memiliki hubungan yang sangat erat sekali untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan arti kata, antara masyarakat dengan lembaga pendidikan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sebaliknya, sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya pada bidang pendidikan. Lalu, untuk hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan juga diartikan sebagai satu kontribusi kemajuan lembaga pendidikan, yang mana antara masyarakat dengan lembaga pendidikan ini harus diperhatikan secara manajerial, yang mana masyarakat di sini menyadari bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam kemajuan lembaga pendidikan. Dengan arti kata, peran masyarakat di sini menjadi salah satu kunci kemajunya lembaga tersebut. Lalu, peran humas dengan pendidikan itu merupakan salah satu komponen inti dalam manajemen pendidikan. Yang maksudnya di sini adalah adanya perencanaan, adanya pelaksanaan, adanya pengendalian, dan adanya evaluasi program-program yang berpusat pada interaksi sosial. Lembaga yang memberdayakan potensi sumber daya yang maksimal. Dengan arti kata, pendidikan di sini termasuk pendidikan di Indonesia dianggap menjadi berperan dalam menghasilkan SDM yang berkualitas. Selanjutnya, next, pertanyaan keempat. Baik dalam permasalahan atau dalam sesuatu yang berkaitan dengan kepemimpinan, kita tahu dan kita sadar bahwasanya kepemimpinan ini merupakan satu seni yang dimiliki oleh seseorang yang dapat mempengaruhi anggota-anggotanya atau kerja timnya untuk mencapai satu tujuan yang telah disepakati gitu. Terlepas dari visi misi yang bisa mewujudkan sesuatu itu tercapai dengan efektif dan bagus atau tidak gitu. Karena ketika seseorang hanya memiliki visi misi saja tapi tidak memiliki pengaruhnya, tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kerja timnya untuk mewujudkan suatu tujuan, itu juga tidak bisa. Jadi maksudnya di sini adalah antara visi misi dengan pengaruh yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu juga harus diperhatikan. Ketika hanya ada visi misi tetapi dia tidak memiliki pengaruh untuk mempengaruhi anggota-anggotanya untuk menjalankan tugas secara efektif sehingga tujuan yang kita sepakati di awal itu terlaksana atau tidaknya gitu. Begitu juga ketika visi misinya tidak sesuai dengan tidak sesuai gitu. Tetapi dia bisa memberikan pengaruh terhadap anggota timnya untuk mencapai tujuan yang disepakati di awal, maka hal itu bisa tidak masalah gitu. Yang penting apapun caranya dibolehkan saja, terlepas dari itu berkaitan dengan visi misi atau itu juga ada pengaruh-pengaruh tentang kekuatannya atau kekuatan kepemimpinannya. Yang penting adalah tujuan yang disepakati di awal itu terlaksana dan terrealisasi secara baik. Kita masuk pada pertanyaan yang kelima atau pertanyaan terakhir. Untuk soal yang nomor 5 atau soal yang terakhir ini, memang hal inilah yang sedang kita hadapi di tengah pandemi. Kita harus terus belajar secara efisien dan efektif agar tidak ketinggalan lebih ketinggalan lagi gitu. Meskipun supervisi pendidikan menyatakan bukan mencari kesalahan namun mencegah kesalahan, dan juga pemerintah juga sudah mengupayakan memberikan bantuan kuota internet, tapi tidak menghilangkan kemungkinan bagi kita yang menerima juga mengalami kendala karena tidak di setiap tempat-tempat atau kawan-kawan sekarang berada mendapati sinyal.
Jadi memang untuk hal ini agak sulit untuk kita pecahkan karena ya, hal tadilah karena sarana dan prasarananya itu masih belum memadai dan fasilitasnya itu masih belum mencukupi. Maka dari itu, di sini saya berkontribusi memberikan sebuah pemikiran saya untuk teman-teman yang mungkin saja kita di sini sama-sama mengalami keadaan yang mungkin sama sekali kita tidak menginginkannya, tapi apalah daya. Alam berkata berbeda. Kita harus tetap expert, kita harus tetap belajar secara efisien dan seefektif mungkin. Mungkin ketika guru-guru menerangkan atau dosen-dosen kita menerangkan pelajaran kita kurang mengerti, ayolah kita manfaatkan teknologi-teknologi yang ada saat sekarang ini untuk menunjang pendidikan atau pengetahuan kita yang lainnya, agar kita tidak tertindas lagi dengan mungkin negara kita sudah bebas dari penjajahan, tapi kita tidak terbebas dari penjajahan dari pendidikan atau penjajahan kebodohan. Maka dari itu, ayolah kawan-kawan, kita gunakan apa yang bisa kita gunakan dan lebih aktiflah kembali untuk mengorek-ngorek atau mencari-cari informasi yang ada, karena dunia ini sudah berkembang. Baik, itulah 5 jawaban untuk 5 pertanyaan wajib yang diajukan kepada saya, dan saya menyadari bahwa apa yang saya ucapkan itu masih dalam pandangan saya sendiri. Mungkin bagi kawan-kawan ada yang memiliki pendapat lain, boleh ditulis di kolom komentar. Yang mana tujuannya ini tentunya sebagai suatu aspirasi kita untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan memberikan like, comment, share, and subscribe untuk channel ini, karena satu like saja dari kawan-kawan itu membantu saya untuk menyelesaikan perkuliahan saya, terkhususnya untuk mata kuliah manajemen pendidikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.